Nah, kita akan belajar tentang apa-apa saja yang terdiri dari apa saja pembuluh darah itu, gitu ya. Nah, coba lihat gambar ini. Saya sangat senang melihat gambar ini. Itu kayak 3D ya, 3 dimensi atau 2 dimensi, itu dimana fokusnya gambar ini semuanya pembuluh darah, gitu ya. Dari kepala sampai ke kaki itu. Jadi fokusnya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu terdiri dari apa saja? Nah, sekarang kita akan belajar dia terdiri dari 3 bagian. 3 bagiannya, yang pertama arteri, yang kedua kapilaris, yang ketiga vena. Jadi ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah kapilaris, ada pembuluh darah vena. Nah, lalu pembuluh darah ini bertaut ke setiap sel yang membentuk organ atau kelenjar. Jadi bertaut itu artinya kayak ini, terus ada di sini bertaut gitu ya. Nah, jadi kayak nempel gitu, kayak mengikat gitu, kayak saling satu kesatuan, kayak menyambung gitu ya. Yang dan sel yang membentuk organ kelenjar itu pembuluh darah itu ada semua gitu. Jadi tidak ada sel yang tidak ada pembuluh darahnya gitu. Setiap sel itu ada pembuluh darahnya, dan akhirnya ya banyak pembuluh darah. Misalnya organ gitu kan, organ itu kan terdiri dari ribuan sel, berarti ada ribuan pembuluh darah pada organ itu. Lalu pembuluh darah ini ngapain? Dia membawa bahan bakar dan juga building materials gitu. Jadi dia seperti sistem transportasi gitu ya, membawa bahan bakar dan membawa material-material pembentuk tubuh gitu ya, seperti asam amino itu material building gitu. Lalu bahan bakar ini ya, fuel ini ya sugar, simple sugar yang kita makan gitu, atau ya mungkin yang kita makan karbohidrat atau apa gitu ya, dia akan membawa itu bahan bakar. Nah, darah itu sebagai transport nutrisi gitu kan, hormon, enzim, oksigen, antioksidan dan lain sebagainya. Jadi namanya sistem transportasi ya, dia bisa ngangkut macam-macam gitu. Kayak mobil, sistem transportasi dia bisa ngangkat barang, dia bisa ngangkat manusia, dia bisa ngangkat apapun gitu yang bisa diangkut. Nah, jadi yang diangkut oleh si pembuluh darah ini ya hormon, nutrisi, enzim, antioksidan, dan lain sebagainya. Nah, lalu pembuluh darah ini dia tidak bersama-sama atau tidak berjalan sendiri, tapi dia melakukan kerjanya itu bersama-sama dengan sistem limpatik. Nah, sistem limpatik ini kalau masih ingat itu di bagian sistem eliminasi. Nah, itu salah satu organ untuk mengeliminasi kotoran-kotoran, toksin. Nah, jadi si pembuluh darah ini bekerja dengan pembuluh limpatik gitu, sistem limpatik. Jadi mereka saling kerjasama dengan baik gitu. Nah, nanti kita akan ada sesi khusus, dan itu mungkin akan dalam bentuk webinar untuk belajar sistem limpatik ini, karena ya sistem limpatik ini yang paling berperan untuk membuat kita sehat, dan sistem ini jarang sekali diperdengarkan atau diperkenalkan gitu ya. Hampir tidak ada, atau ya nyaris tidak ada yang menyinggung sistem limpatik ini sebagai sesuatu yang paling vital di dalam tubuh kita gitu. Nah, nanti akan ada sesi tersendiri dan wajib hadir, wajib ikut. Nah, kesehatan sel itu bergantung pada kesehatan dan kekuatan sistem pembuluh darah gitu, dan darah yang mengalir melaluinya. Jadi kesehatan sel kita itu yaitu, kalau selnya mau sehat, mau kuat ya bergantung kepada pembuluh darah itu tadi, karena pembuluh darah ini yang membawa nutrisi-nutrisi dan agen-agen tadi gitu, seperti hormon, seperti enzim gitu. Nah, kalau misalnya eh, nutrisi banyak stoknya gitu kan, udah dihasilkan, udah siap diserap gitu kan, sama udah diproses sama lambung, sama usus halus, udah tinggal gitu, tapi nggak ada yang mengedarkan, nggak ada yang mendistribusikan, alat transportasinya rusak atau bermasalah, ya sel ini
akan menunggu-nunggu, menanti-nanti nih, mana nutrisinya, kok nggak nyampe-nyampe nih, gitu. Nah, akhirnya kelamaan datang ya sel itu sakit, sel itu mati, sel itu rusak gitu. Nah, jadi kesehatan sel itu bergantung pada kesehatan dan kekuatan pembuluh darah gitu. Walaupun misalnya pembuluh darahnya datang gitu ya, tapi pembuluh darahnya ini nggak kuat gitu, menampung banyak nutrisi, baru agen-agen lain tadi tuh dia nggak bisa gitu. Akhirnya ya sel ini juga nggak nggak sehat gitu, karena nutrisi ini bisa diserap ya agen-agen lain itu berperan juga gitu untuk membantu proses penyerapannya itu gitu, bagaimana enzim, bagaimana hormon itu sama-sama berperan gitu. Jadi nggak bisa oh ya nutrisi aja nih gitu, nah tapi nggak ada yang membantu untuk menyerap kepada sel, nah tidak berjalan gitu. Jadi pembuluh darah itu sangat penting untuk sehat juga, karena itu adalah sel juga, sel pembuluh darah. Jadi dia perlu sehat juga dan dia perlu kuat gitu. Dan aliran darah ini kan streamnya itu harus kuat gitu, harus deras gitu. Dan ini yang akan mengalirkan keseluruhannya gitu. Nah, jadi kalau kita mengabaikan kesehatan dan kekuatan pembuluh darah, ya sel itu lama-lama juga akan sakit gitu, akan melemah gitu. Karena pembuluh darah ini juga adalah bagian dari sel pembuluh darah. Jadi ingat ya, pembuluh darah itu juga adalah sel pembuluh darah gitu. Dan dia yang akan mengalirkan seluruh makanan dalam bentuk darah ke seluruh sel gitu. Lalu si arteri ini tadi, pembuluh darah, tadi kan ada 3, arteri, kapilaris, dan vena. Nah, yang membawa darah segar, darah bersih itu adalah pembuluh darah arteri gitu. Mereka itu bagi-bagi tugas gitu. Nah, si pembuluh darah merah ini, arteri inilah yang membawa darah segar gitu. Darah segar untuk yang berisi dengan oksigen yang tinggi dan juga berisi dengan nutrisi dan juga agen-agen lain gitu. Nah, dia yang akan membawa itu seluruhnya itu darah segar itu kepada seluruh sel gitu dari seluruh tubuh kita ini. Nah, lalu kapilaris itu perannya apa? Dia itu kayak penghubung arteri. Jadi kalau penghubung pembuluh darah gitu, arterioles dia yang paling tipis gitu. Kalau misalnya ada kabel yang besar yang ukurannya berapa senti, nah ini yang lebih tipis lagi, yang lebih halus lagi gitu, yang lebih kecil lagi, yang lebih ya pokoknya lebih halus gitu daripada si arteri. Nah, si kapilaris ini penghubung antara arteri terkecil ke ujung vena terkecil gitu. Jadi si kapilaris ini tuh kayak penyambung, penyambung, penyambung. Kalau yang arteri tadi kan udah ada nih. Nah, sekarang si kapilaris ini menyambungkan antara arteri terkecil yang paling ujung, ini misalnya arteri yang halus paling ujung. Nah, terus ini ada vena, pembuluh darah vena yang halus, yang paling ujung juga, yang paling atas. Jadi arteri yang paling bawah, yang paling ujung. Nah, lalu ada vena yang paling atas, ini yang paling atas, ini arteri yang paling bawah, gitu kan. Nah, sekarang ini vena yang paling atas. Nah, ini kan harus tersambung. Nah, yang nyambungin itu siapa? Kapilaris namanya. Jadi, arteri yang terkecil yang disebut arterioles, lalu dengan vena yang terkecil, venules, itu disambungkan oleh namanya kapilaris. Kayak lemnya atau penyambungnya, pengikatnya gitu ya. Nah, lalu O2 dan nutrisi lain itu ditukar melalui kapilaris ini gitu. Karena kan ini arteri ini darah yang segar, penuh dengan nutrisi dan oksigen gitu kan. Lalu setelah alirkan semua, nah sisanya kan yang kotoran-kotoran ditampung sama si arteri ini, si vena ini, si venus. Nah, venus inilah yang menerima darah kotor. Jadi O2 dan nutrisi lain ditukar dengan CO2 dan gas-gas sisa metabolisme, bukan bisa ya, sisa metabolisme melalui sistem pembuluh vena gitu. Jadi pembuluh vena yang akan menerima darah kotor gitu, dialir apa yang akan ditukar gitu, darah bersih ditukar dengan darah kotor gitu kan. Lalu dinding kapiler darah
hanya berisi satu sel squamosa. Ini kapilaris. Jadi kapilaris itu dinding kapiler darah yang hanya berisi satu sel squamosa. Nah, di si kapiler inilah kayak jembatan penghubung antara darah bersih dan darah kotor yang berisi O2, darah bersih yang berisi CO2, darah kotor, dan nutrisi-nutrisi lain yang akan disalurkan. Lalu si pembuluh vena ini menerima darah yang berisi darah-darah kotor untuk sisa-sisa metabolisme untuk disaring dibawa ke paru-paru. Nah, seperti ini pembagiannya atau penjelasannya untuk si kapilaris itu, penghubung antara arterioles dan venules. Nah, kita sampai sini dulu slide ini, slide berikutnya akan direkam lagi.